di sini saya akan menjelaskan tentang uji MONOVA dan uji persyarat. MONOVA merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategori terhadap beberapa variabel dependen, sekaligus yang berskala kuantitatif. Menurut Gohanzali, 2009, uji MONOVA memiliki tujuan adalah untuk menemukan kelompok responden yang menunjukkan perbedaan dalam seperangkat variabel tergantung dependen. Pada umumnya, MONOVA digunakan untuk melihat pengaruh seperangkat variabel independen, dan kodenya itu ya X1 dan X2 dan Xn terhadap seperangkat variabel dependen Y1, Y2, dan Yn. Uji MONOVA merupakan perluasan dari ANOVA, hanya dapat digunakan dalam situasi di mana ada satu variabel dependen atau hasil dan dikenal sebagai tes univariate. Univariate cukup jelas berarti satu variabel. Dari konsep dan teknik univariate analysis of difference, ANOVA yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara rata-rata mean MANOVA dapat melibatkan dua atau lebih variabel tak bebas yang bersifat variabel terkait dan variabel lainnya, dan sedangkan variabel bebas tidak tergantung pada variabel lainnya. Menurut pengujian persyarat analisis merupakan konsep dasar untuk menetapkan statistik uji mana yang diperlukan, apakah uji menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan jenis uji, yaitu uji homogenitas, uji Courant, uji Hartley, uji Levin, uji Bartlett, uji normalitas. Nah, saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak sama. Pada dasarnya, uji homogenitas berguna untuk menguji variasi yang diperlukan sebelum membandingkan dua kelompok atau lebih. Agar berbeda, ada juga bukan disebabkan adanya perbedaan dan dasar tidak homogen kelompok yang dibandingkan. Nah, yang kedua, uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas varian yang sangat sederhana karena cukup membandingkan varian terbesar dengan varian yang kecil. Uji Courant. Nah, yang pertama itu uji Courant merupakan uji yang mempertimbangkan seluruh variasi yang akan diuji oleh homogenitasnya, sehingga uji Courant lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hartley. Nah, yang kedua, uji Levin. Uji Levin adalah digunakan untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi. Uji Levin merupakan uji alternatif dari uji Bartlett. Dan yang ketiga, yaitu uji Bartlett adalah uji yang didasarkan pada suatu statistik yang distribusi toroknya sama. Nilai-nilai kritis ini untuk ukuran torok yang sama dapat pula digunakan untuk menghasilkan hampiran nilai-nilai kritis yang amat teliti untuk ukuran torok yang tidak sama. Sekian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas, uji yang paling sederhana dalam membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Pengujian kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting data. Jenis data yang digunakan. Pada penelitian uji MONOVA dapat menggunakan data longitudinal, sering muncul dalam penyelidikan psikiatri, dan paling sering dianalisis dengan prosedur analisis varian multivariat atau MANOVA, Everett 1998. Namun seperti yang diterapkan secara rutin, metode ini tidak memuaskan, terutama ketika ada data dipengaruhi oleh subjek yang keluar dari penelitian. Metode yang lebih cocok sekarang tersedia. Sekian. Nah, pertama-tama kita siapkan data yang akan kita uji. Setelah siap, maka kita tinggal
tekan atau klik variable view. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Tadi saya sudah buat. Nah, ini adalah nama data yang akan kita ubah. Nah, ini dia. Nah, ini adalah width-nya. Kita tulis aja 8. Nah, di sini domisnya kita nolin saja. Nah, ini baru kita respon. Ini akan label yang akan kita buat nanti. Nah, di sini. Nah, setelah itu ini tidak usah saja. View ini kita ubah nih, seperti ini. Belum ini tuh kita tulis 1. Label kita tulis LB, BS Indonesia, untuk berbeda. Nah, kita oke kan. Misinya kita nolin, columnsnya kita 8, baru kita langsung ke, ini dibiarin saja, dan kita mersernya yaitu scroll. Setelah itu, kita klik saja analisis. Setelah kita mengklik analisis, kita pencet General Learning Model, dan kita pencet Multi. Nah, ini sudah saya ubah. Awalnya itu dia di sini. Nah, awalnya itu semuanya di sini. Semuanya di sini awalnya. Nah, tapi kita pindahin semuanya kita pindahin aja di sini semuanya. Nah, kita pindahin lagi. Nah, setelah itu kita pencet model. Modelnya ini kita sudah klonkan di sini tadi. Pencet saja di sini, tinggal kita respon sudah. Baru kita klik continue. Nah, setelah itu kita pencet host. Nah, ini kita pencet sini. Nah, kita tulis blooms sama gamer form. Habis itu continue. Responnya. Nah, di sini kita pencet Optimus. Nah, ini kita pencet yang respon nih, pencet ke sini, baru kita klik di sini juga, klik di sini, baru continue. Setelah itu baru kita oke. Nah, ini adalah hasil dari datanya. Nah, dapat kita lihat ya hasil datanya. Kesimpulan dari pembahasan pada hari ini adalah data longitudinal sering muncul dalam penyelidikan physics dan paling sering dianalisis dengan prosedur analisis varian multivariate atau MANOVA. Namun, seperti yang diterapkan secara rutin, metode ini tidak memuaskan, terutama ketika data dipengaruhi oleh subjek yang keluar dari penelitian. Metode yang lebih cocok sekarang tersedia, metode masalah dengan pendekatan MANOVA dibahas, dan keuntungan dari prosedur alternatif ditekankan. Hasil menggunakan MANOVA pada kasus lengkap untuk menganalisis data longitudinal yang tidak seimbang, sedangkan uji persyarat berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa uji persyarat analisis sangat dan uji data MANOVA dibutuhkan dalam rangka seseorang meneliti menguji hipotesis statistik yang diajukan. Uji persyarat analisis berupa uji homogenetik dan uji Lentertis. Uji homogenetik varians populer dapat dilakukan dengan beberapa statistik uji, yaitu uji Hartley, uji Crown, uji Levin, dan uji Bard. Sedangkan uji normalitis dilakukan dengan uji Kolmogorov, Simov, dan Lipperson.